Halo guys, nama saya Fauzi, pemilik dari kedai angkringan Bukawa. Saya menjual berbagai macam aneka pilihan sosis, tempura, pentol bakar, dan semua bisa dinikmati bersama. Ada kopi juga, saset maupun racik. Nama Bukawa saya ambil dari bumbu saya, karena bumbu saya merupakan ciri khas dari suku Jawa, di mana bumbu ini ada rasa manis dan juga pedas, ciri khas masakan Jawa. Dulu awal mula itu sih orang tua membuat bumbu masak setiap hari. Lalu saya pakai, resep-resepnya saya pakai untuk jualan ini. Terus kok banyak yang komplain, katanya nggak enak mas, terlalu manis. Terus saya modifikasi bagaimana caranya bisa digunakan untuk bakaran. Saya coba ke teman-teman, saya undang tetangga untuk mampir ke sini. Ini resep yang kedua percobaan, katanya terlalu asin, nggak cocok buat bakaran. Akhirnya saya berpikir lama bagaimana ini caranya yang cocok untuk bakaran. Lalu akhirnya tercipta resep yang sekarang saya gunakan. Sebelum saya buka kedai angkringan ini, dulu saya sempat berjualan pakaian baju tidur, piyama, baby doll di salah satu organisasi PKL keliling. Lalu kemudian ada COVID-19, di mana ada peraturan lockdown, akhirnya nggak bisa diteruskan. Pernah juga, pernah mengalami kegagalan dari resep. Dulu awal mula sih sangat panjang sekali perjalanan. Bermula dari bekerja bersama teman. Waktu itu nggak sendiri, tapi saya mempunyai rekan untuk bantu-bantu di sini. Lalu kemudian ada sedikit ketidakcocokan karena mungkin saya coba usaha online, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang. Terus yang kegiatan yang offline itu tetap saya lakukan, tapi saya jualan aksesoris, masker, terus ada sabun mandi, spons buat mandi itu. Terus lama-lama ya mungkin karena minatnya berkurang, akhirnya saya mencoba bisnis kuliner ini. Itu sangat panjang sekali tuh, yang terutama yang masalah kuliner ini. Bawa mobil, tenda masuk, semua perlengkapan masuk. Hujan deras waktu ada pembeli itu paniknya minta ampun mas. Tenda itu banyak air, lari-larian masalah air yang menggenang di atap, takut bocor mengenai orang. Terus kendalanya juga kalau kaki lima itu pembelinya itu nggak menentu, karena kaki lima itu kan berpindah-pindah, apalagi di situasi di tempat saya ini nggak bisa menetap, harus cari tempat yang lain. Keliling, akhirnya mikir lagi. Sempat merasakan putus asa karena nggak punya tempat. Dan akhirnya memberanikan diri untuk menyewa tempat ini. Ya meskipun tidak terlalu lama kan, tapi alhamdulillah lewat jejaring sosial saya bisa menarik konsumen.
Akhirnya lama-kelamaan di usia yang 1 tahun lebih ini sudah mulai normal. Dimana kita bisa berkumpul bersama, nggak perlu capek-capek lagi keliling. Apakah pernah mengalami kegagalan? Berkali-kali saya mengalami kegagalan itu. Dulu sebelum pakaian berjualan es, terus aksesoris gagal lagi, lalu kemudian pakaian, dan ini yang nomor 4, usaha yang nomor 4, yaitu kuliner. Pertama kali saya pindah ke sini sih nggak semudah yang orang-orang lihat yang sekarang. Dulu itu ya namanya juga pertama, itu pasti sulit sekali mendapat pembeli. Apalagi di sekitar sini banyak juga kedai-kedai bakaran, angkringan, saingan yang semakin banyak. Apalagi di sini juga sangat diminati. Pernah dulu itu, waktu minggu pertama di sini itu sempat dapat 3.000 rupiah orang ngopi satu kali aja sampai malam. Besoknya lagi bertambah 15.000. Ada juga yang pada hari tertentu seperti Kamis, Jumat itu bahkan nggak ada orang sama sekali. Jadi ya lika-liku pedagang itu ya seperti ini. Jadi kita harus tetap semangat. Apalagi di cuaca yang seperti ini, semua orang pasti mengeluhkan yang namanya pembeli, situasi yang sepi. Modal awal usaha dulu hasil menabung dari perolehan penjualan yang sebelum-sebelumnya, dan saya sekarang juga masih menggeluti dunia online, yaitu pakaian usaha saya yang sebelumnya, dan akhirnya terkumpul untuk membuka usaha kedai ini. Omset saya itu tergantung cuaca. Kalau hujan kayak gini 300, 400. Kalau nggak hujan ya bisa 600, 700. Pesan saya buat teman-teman pemula, jangan pernah berhenti berkreasi, jangan pernah takut gagal, dicoba dulu. Lebih baik mencontoh dulu, lalu ditiru, dimodifikasi. Yang saya capai untuk usaha saya bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman yang belum dapat bekerja, agar bisa belajar, sama-sama belajar, dan bisa mandiri, bisa usaha sendiri. Dan ingin juga membuka cabang selain di sini juga. Untuk soal di wilayah ini saingan terberat itu yaitu di mana angkringan itu yang menjaga banyak sekali wanita-wanita yang cantik-cantik, cewek-cewek. Jadi para anak-anak muda itu lebih cenderung ke tempat yang seperti itu. Mungkin trik marketing berbeda-beda. Kalau saya sendiri, saya tidak menggunakan partner cewek karena mungkin saya juga menghormati istri saya, dan saya lebih ke rasa kalau itu. Jadi orang-orang yang kesini itu lebih cenderung mencari rasa. Lokasi saya bertempat di Jalan Raya Ngoro, Mojosari, sebelah utara Bank BRI. Kalau Anda ingin ke sini, monggo teman-teman, saudara-saudara, dari arah Ngoro Nip itu ke utara 100 meter ada Bank BRI, sebelahnya bank itu lokasi saya. Ayo monggo diramaikan, berkumpul sama-sama, monggo.